al-mokongu. Mokong itu ya mokong, nggak mau menjalankan perintah. Bagi mereka yang uzur, yang sepuh, yang tidak mungkin untuk bisa puasa dan tidak mungkin muda lagi. Bahkan baginda Nabi pernah mengingatkan, kalau nanti di dunia ini sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat, itu tanda kiamat sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, dengan izin Allah kita bertemu kembali dalam mengaji solusi kita. Insya Allah di saat kita ngaji mencari ilmu sekaligus mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Kesempatan kali ini ada satu pertanyaan, mengapa harus membayar fidyah? Subhanallah. Bagi mereka yang uzur, yang sepuh, yang tidak mungkin untuk bisa puasa dan tidak mungkin muda lagi, atau yang sakit, yang secara lahiriah sudah sulit diharapkan sembuhnya, maka pengganti puasa yang ditinggalkan adalah membayar fidyah. Fidyah itu sehari itu mengganti memberi makan sekali kepada fakir miskin. Takarannya adalah 1 mud. Enggak sampai 1 kilo. Cuma berkembang oleh para ulama, ahli fikih, ya jangan sekedar dikasih beras, sekaligus dengan lauk pauknya. Nah, permasalahannya sebenarnya bukan sekedar memberi makannya kepada fakir miskin. Dari ajaran fidyah ini, karena fidyah ini artinya menebus, mengganti, maka orang yang betul-betul tidak mampu puasa karena sakit, karena terlalu tua, dia tetap harus menjalankan perintahnya Allah. Ini yang penting. Jadi perintah Allah itu tidak bisa ditinggalkan hanya karena tua atau karena sakit. Perintah Allah tetap berlaku. Tetap berlaku karena itu perintah. Cuma karena Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang, kalau memang gak mampu dengan puasa harus diganti dengan fidyah. Artinya perintahnya kan tetap. Ini yang paling pokok. Sebab orang yang menjalankan perintah Allah karena Allah, pasti Allah akan memberi solusi. Pasti akan memberikan jalan keluar. Karena kalau alasan tua atau uzur lalu tidak puasa dan tidak ada fidyah, itu berarti orang itu mokong, al-mokongu. Mokong itu ya mokong, nggak mau menjalankan perintah, dan itu pasti azab yang akan terjadi. Makanya menyikapi mengapa harus membayar fidyah, ini adalah perintah. Solusinya jangan sampai dalam hidup ini menyalahi, membangkang, membelakangi perintahnya Allah. Pasti musibah yang akan terjadi. Tapi kalau perintah Allah itu dijalankan dengan betul-betul karena Allah dan karena ikhlas, pasti nanti Allah akan memberikan banyak solusi dan keajaiban buat kita. Nah, ini yang paling pokok. Jadi perintah Allah harus tetap dijalankan, tidak mengenal sakit, tidak mengenal uzur, tidak kenal musafir, tetap harus dijalankan. Tapi ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan Allah kepada mereka yang dibolehkan untuk membayar fidyah. Satu. Yang kedua, mengapa kita harus membayar fidyah? Kita tetap harus peduli kepada orang lain.
Jadi membayar fidyah, mengapa yang diberikan itu fakir miskin? Kok tidak semua orang? Enggak, karena memang kepedulian itu terutama kepada orang yang lebih membutuhkan. Makanya Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya kita sebagai orang Islam kalau ingin mendapatkan solusi dari Allah, jangan cuma pribadi sendiri yang ibadah, tapi ibadah sosial yang harus selalu disebarluaskan, digalakkan ibadah sosial. Mengapa? Karena memang ibadah itu tidak cukup hanya hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi ibadah juga bisa hablum minannas, yaitu lewat bayar fidyah itu tadi. Makanya mari dibiasakan ibadah secara pribadi seperti sholat, puasa, tapi juga digalakkan ibadah sosial seperti infak, zakat, termasuk fidyah. Mengapa sosial ini harus digalakkan? Karena hidup ini tidak pernah sendirian. Adanya orang kaya itu karena ada orang miskin. Bahkan baginda Nabi pernah mengingatkan, kalau nanti di dunia ini sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat, itu tanda kiamat sudah dekat. Jadi kalau sudah nggak ada orang yang berhak menerima, berarti sukses semua, kaya semua, itu hati-hati. Kiamat sudah dekat. Karena semua orang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat mal, ternyata dia tidak ada yang mau menerima karena merasa sudah kaya semua, cukup semua. Oh, itu hati-hati itu. Tanda-tanda mendekati kiamat itu. Makanya bersyukurlah sekarang masih ada fakir miskin. Bahkan bukan ada, masih sangat banyak fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan dari kita orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Makanya orang itu disebut soleh itu wa amilus sholihat, yaitu orang yang berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada sesama, bahkan baik kepada binatang, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Itulah makanya Islam itu merupakan solusi dari semua yang diajarkan Allah kepada kita. Baik, jangan lupa sebanyak-banyaknya share dan subscribe kepada handai tolan, saudara yang masih punya grup family, grup kantor, grup apa saja, silakan untuk selalu berbagi ilmu kepada yang sangat membutuhkan. Siapa tahu Anda membagikan ilmu ini, itu salah satu cara Allah menolong solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.